أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah Masjid Al-Istiqamah yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, memuja dan memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan waktu luang, diberikan keberkahan umur, sehingga pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita, membahas kitab Syarah Durus Al-Muhimmah Li'amati Al-Ummah yang ditulis oleh Al-Allamah Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah, dan disyarah oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala, di mana pada pembahasan kitab ini kita masih pada pembahasan tentang tafsir surah-surah pendek yang hendaklah kita hafalkan surat-suratnya dan kita pelajari dan pahami makna-maknanya. Maka pada malam hari ini biidznillah ta'ala kita akan lanjutkan kembali yang mana pada pertemuan bulan yang lalu kita alhamdulillah sudah menyelesaikan tafsir surah Al-Fil. Maka kita masuk pada malam hari ini tafsir surah Al-Quraisy. Surah ini surah yang sangat pendek, terdiri dari 4 ayat, namun makna dan kandungan ayat di dalam surah ini sangatlah mendalam. Kandungan makna di surah Al-Quraisy sangat penting untuk kita pelajari sebagai bentuk muhasabah kita ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita nikmat rasa aman dan juga nikmat makanan, yang nanti insya Allah akan kita bahas secara terperinci insya Allah ta'ala. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Seperti biasa kita memulai dari apakah surat ini termasuk Makkiyah atau Madaniyah. Maka surah Al-Quraisy, sepakat para ulama bahwa Al-Quraisy ini adalah termasuk Makkiyah, di mana surah ini termasuk surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Terlebih
pokok daripada pembicaraan ayat ini atau surah ini berbicara tentang teguran Allah kepada orang-orang Quraisy, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan mereka, telah memberikan nikmat yang sangat agung kepada mereka dengan digagalkannya pasukan Abraha ketika menyerang Ka'bah. Dan juga surah ini berbicara tentang orang-orang Quraisy, berbicara tentang kabilah di mana di sana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dari kabilah mereka. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismail. Sesungguhnya Allah memilih Ismail dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wastafa min waladi Ismail Bani Kinanah. Dan Allah memilih Bani Kinanah itu dari Ismail. Wastafa min Bani Kinanah Quraisy. Dan Allah memilih Quraisy itu dari Bani Kinanah. Artinya ada apa? Hubungan yang erat antara orang-orang Quraisy dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Wastafa min Quraisy Bani Hashim. Dan Allah memilih Bani Hashim itu dari Quraisy. Wastafani min Bani Hashim, kata Nabi. Dan Allah memilihku dari kabilah Bani Hashim, yaitu Quraisy. Artinya apa? Ini menunjukkan kepada kita bahwa silsilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersambung kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihima assalam. Terlebih ma'asyiral muslimin, kabilah Quraisy merupakan kabilah yang dimuliakan di Jazirah Arab. Dengan beberapa sebab. Di antaranya adalah karena mereka memang diamanahi untuk mengurus dan mengatur beberapa urusan di kota Makkah. Terlebih mereka hidup berdampingan dengan Baitullah, dengan Ka'bah. Dan sudah kita jelaskan secara panjang lebar ketika kita berbicara tentang surah Al-Fil. Kita ceritakan dari mulai kisah ya kenapa Abraha memiliki misi, tujuan yang besar, ambisi yang sangat besar, ingin menghancurkan Ka'bah, ya. Kemudian saat itu orang-orang Quraisy ketakutan sampai mereka lari ya meninggalkan kota Makkah ya karena takut serbuan daripada Abraha dan bala tentaranya. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, kalau kita berbicara tentang tafsir surah Al-Quraisy, maka sangat erat hubungan dan korelasinya dengan surah sebelumnya. Surah apa? Al-Fil. Ya, dan kita sudah jelaskan pada bulan yang lalu tentang kisah penyerangan Abraha ya dengan membawa pasukan gajah. Kenapa dibawa gajah? Karena mereka ingin betul-betul menghancurkan Ka'bah dari sendi-sendinya. Ya, tujuan mereka awalnya, tujuan Abraha dan bala tentaranya ingin mengikat ya samping-samping Ka'bah, pondasi-pondasi Ka'bah kemudian diikatkan ke belalainya gajah, kemudian diangkat, dicabut sampai akar-akarnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaga rumahnya, menjaga Baitullah, dan dengannya Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan orang-orang kufar, orang-orang Quraisy ya akan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dengan diselamatkannya mereka dari Abraha dan bala tentaranya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, surah ini sangat erat hubungannya. Bahkan ya, sebagian para ulama tafsir mengatakan bahwa surah Al-Fil ini bersambung dengan surah Al-Quraisy. Ini pendapat. Ya. Jadi mereka mengatakan bahwa surat ini satu. Al-Fil dan Quraisy itu satu surat. Ya. Jadi ayat terakhir dari surah Al-Fil itu langsung dihubungkan dengan ayat pertama dari surah Quraisy. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul li'ilafi Quraisy. Ini pendapat. Karena saking apa?
dekatnya hubungan dan korelasi antara surah Al-Quraisy dengan surah Al-Fil. Nanti akan kita jelaskan betapa dalamnya makna teguran Allah, pengingat Allah kepada orang-orang Quraisy akan nikmat yang Allah berikan. Dan itu pun harus kita jadikan sebuah pelajaran atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Namun tentu jumhur ulama mengatakan bahwa tentu ayat ini, surat ini berbeda. Ya, makanya kalau kita buka mushaf kita, ya mushaf dengan Rasm Utsmani, maka kita akan dapatkan tentu setelah surah Al-Fil ada apa? Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, baru li'ilafi Quraisy. Ini menunjukkan bahwa surah Al-Fil dan surah Al-Quraisy berbeda, tidak satu. Nah, ini pendapat yang paling kuat dan ini pendapat jumhur para ulama. Kemudian ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, surah Al-Quraisy ini memiliki dua nama. Ya, yang pertama para ulama menjelaskan bahwa namanya adalah Al-Quraisy. Sebagian menamakan dengan awal daripada ayat ini, li'ilafi Quraisy. Surah Al-Quraisy ini sangat pendek, terdiri dari 4 ayat. Makanya menjadi surah yang mungkin menjadi surah favorit dibaca oleh sebagian kaum muslimin dalam sholat. Kan kalau kita biasanya milih surat yang paling pendek, ya. Bahkan biasanya surah Al-Quraisy ini dipakai sering di sholat tarawih, ya. Karena biasanya yang milih nggak mau panjang-panjang, bacanya Al-Quraisy, Al-Ikhlas, ya. Bahkan kita pun mungkin sehari dalam keseharian kita, ya, dalam sholat kita banyak dan sering kita membaca surah Al-Quraisy. Makanya surah Al-Quraisy sangat tidak asing lagi bagi kita, dan insya Allah saya berhusnudzon semua dari kita hafal daripada surah Al-Quraisy. Karena sebagaimana kesepakatan kita di awal, saya berharap bahwa ketika kita mempelajari tafsir surah-surah pendek, kita sudah hafal sebelumnya. Sehingga apa? Kita hafal ayatnya, kita tahu maknanya. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Maka insyaallah kita jelaskan ayat per ayat, ya, yang mudah-mudahan kita mendapatkan banyak manfaat. Dan ayat ini pendek, ya, kalau kita mau jelasin secara singkat sangat singkat, tetapi kandungan maknanya sangat dalam sekali. Ya, kalaupun nanti masih banyak sisa, kita masuk langsung ke tafsir surah Al-Ma'un insyaallah taala. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala memulai, ya, li'ilafi Quraisy. Kata Allah, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Dijelaskan di dalam kitab ini, qala katsirun minal mufassirin innal jarra wal majrur fi qawlihi li'ilafi Quraisy muta'alliqun bis surati allati qablaha wa hiya suratul Fil. Dijelaskan di dalam kitab ini, berkata sebagian besar di antara ahlu tafsir ketika menerangkan li'ilafi Quraisy, ini ada jar dan majrur dalam bahasa Arab. Li'ilafi, ya, muta'alliqun bisuratil lati qablaha, dan ini masih ada kaitannya, hubungannya dengan surat sebelumnya tadi, yaitu surah Al-Fil. Berbicara tentang apa? Fa inna hadzal halaka lil abraha wa junudihi bihadhil ayati al-bahira al-'azimah ad-dalati ala kamali qudratillahi wa 'azimi batshihi subhanahu wa ta'ala. Kata pensyarah hafizahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwasannya kehancuran, kebinasaan Abraha dan bala tentaranya Allah sebutkan di surah Al-Fil, ya, dan Allah ingatkan di surah ini adalah ala kamali qudratillahi wa 'azimi batshihi, ingin menunjukkan akan besarnya kuasa Allah, akan besarnya, ya, kekuatan Allah terhadap penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada rumahnya Baitullah
dan itu hendaklah disyukuri oleh orang-orang Quraisy. Bayangkan ma'asyiral muslimin, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada orang-orang Quraisy bahwa Allah lah sejatinya yang mengganggalkan misi besar Abraha. Kalau bukan karena Allah, ya, hancur dan tamat sudah riwayat orang Quraisy. Nanti akan kita jelaskan, ya, bahwa orang Quraisy itu salah satunya dimuliakan dan dianggap mulia oleh orang-orang kabilah yang lain. Bahkan dianggap sebuah kabilah yang utama. Karena apa? Karena diselamatkan oleh Allah dari serangan Abraha. Kalau bukan karena pertolongan Allah, tamat sudah riwayat orang-orang Quraisy. Makanya haibahnya orang-orang Quraisy itu sangat besar di kalangan bangsa Arab saat itu. Karena mereka sampai mengatakan, kok bisa, ya, pasukan sebesar Abraha yang kita kemarin ceritakan di surah Al-Fil, ya, yang dipimpin oleh gajah yang bernama siapa? Mahmud, ya, sampai-sampai gak bisa menyerang Ka'bah, ya. Bahkan pasukan-pasukan sebelum Abraha dan bala tentaranya masuk ke kota Makkah itu sudah dihalau, dicoba dihalau oleh kabilah-kabilah yang lain. Tidak ada yang mampu untuk menghalau besarnya, gagahnya pasukan Abraha. Tapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Dan Allah ingin ingatkan, ya, orang-orang Quraisy akan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Fa asbaha li Quraisyin ba'da hadhil haditsah haibatun. Lihat, Allah ingatkan. Setelah kejadian penggagalan, penyerangan Abraha dan bala tentaranya yang ingin menghancurkan Ka'bah, Allah akhirnya angkat derajat orang-orang Quraisy. Bahkan nanti akan kita lihat, saking Allah angkat derajat mereka, ya, mereka betul-betul dihormati oleh seluruh bangsa Arab. Di ayat berikutnya nanti akan kita jelaskan, ya, sampai tidak ada yang berani menyentuh orang-orang Quraisy. Bahkan kemarin kita jelaskan di surah Al-Fil, ketika kakek Nabi SAW Abdul Muttalib bertemu dengan Abraha, Abraha sampai apa? Takjub, dibuat melihat apa? Kegagahan, ya, dan haibahnya Abdul Muttalib. Sampai dia turun dari singgasananya. Ya, ini menunjukkan bahwa orang-orang Quraisy memiliki apa? Memiliki keutamaan, memiliki kemuliaan saat itu di bangsa Arab. Maka Allah ingatkan, kalau bukan karena Allah, kalian gak akan mungkin dimuliakan oleh bangsa Arab yang lain. Kalau bukan Allah yang menyelamatkan, kalian sudah hancur dan tidak akan dianggap oleh orang sekitar bangsa Arab. Kemudian diingatkan, fa asbaha li Quraisyin ba'da hadhil haditsah haibatun watma'annu fi suqnahum wa fi rahalatihim at-tijariyah fi sayfi wasyita. Allah ingatkan, karena Allah yang menghancurkan pasukan Abraha sehancur-hancurnya. Bahkan kemarin kita jelaskan bagaimana, ya, pasukannya Abraha betul-betul Allah kirimkan tayran ababil yang dijadikan mereka seperti apa? Ulat. Ya, seperti daun yang dimakan ulat, betul-betul hancur lebur. Bahkan kita sampaikan Abraha sendiri tidak langsung meninggal di tempat. Dia meninggal di Yaman dengan keadaan satu persatu anggota tubuhnya apa? Terpotong, terputus. Ya. Bahkan sebagian mereka pasukannya ada yang Allah adab sampai, ya, masih hidup tetapi apa? Hancur tubuhnya, ada yang kulitnya terkelupas dan lain sebagainya. Allah ingatkan. Kemudian setelah Abraha gagal untuk menyerang Ka'bah, Allah berikan nikmat keamanan kepada siapa? Orang Quraisy. Mereka nikmat dalam keadaan aman. Bahkan mereka bebas keluar masuk, ya, untuk berdagang fisita'i wasaib yang nanti akan kita jelaskan di ayat yang kedua. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, para ulama juga menjelaskan tentang, ya, Quraisy ini. Dari silsilah mana? Dari nasab yang keberapa mereka bersambung dengan Nabi SAW. Kita tahu ma'asyiral muslimin, ya, bahwa Nabi SAW memiliki nasab yang sangat luar biasa, ya, yang tadi bersambung kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Dijelaskan di dalam tafsir Al-Baghawi
bahwasannya suku Quraisy itu semuanya keturunan dari An-Nadhr ibn Kinanah. Dan Nadhr ibn Kinanah ini adalah kakek Nabi yang ke-13. Ya, karena kalau kita belajar nasabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf. Nabi anaknya siapa? Abdullah. Abdullah anaknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib anaknya Hashim. Hashim anaknya Abdul Manaf. Ibn Qusay, Ibn Kilab, Ibn Murrah, Ibn Ka'ab, Ibn Lu'ay, Ibn Ghalib, Ibn Fihr, Ibn Malik, Ibn Nadhr, Ibn Kinanah. Yang ke-13. Ya, Ibn Khuzaimah, Ibn Mudrikah, Ibn Ilyas, Ibn Mudhar, Ibn Nizar, Ibn Ma'ad, Ibn Adnan. Ini nasabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian para ulama mengatakan Quraisy itu dari nasab kakek yang ke-12, yaitu Fihr ibn Malik. Ya. Namun yang terpenting adalah kita lihat bahwa nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mulia. Nah, di antara hikmahnya kenapa nasab Nabi itu diambil dari nasab yang mulia? Ya. Karena ma'asyiral muslimin, kalau sekiranya ya nasab Nabi itu diambil dari orang-orang yang biasa, ya, maka akan terjadi banyak pertentangan, akan terjadi banyak penolakan. Tetapi karena Nabi berawal dari nasab yang mulia, sehingga apa? Orang-orang akan mengikuti. Karena betul-betul Nabi ini muncul dari nasab yang mulia. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, yang menjadikan juga orang-orang Quraisy dimuliakan karena mereka tinggal di sekitar Baitullah. Kemudian dijelaskan di dalam tafsir yang lain bahwa makna ilaf itu maknanya diambil dari kata at-ta'alluf. Ta'alluf itu artinya persatuan. Makanya sebagian para ahlu tafsir menafsirkan li ilafi Quraisy itu ada dua maknanya. Makna yang pertama adalah persatuan. Allah ingin mengingatkan tentang persatuan orang-orang Quraisy yang ada di kota Makkah. Kemudian yang kedua, bermakna persatuan di mana orang Quraisy itu biasa menggabungkan dua perjalanan untuk berbisnis, untuk bertijarah, yaitu di asyita was-shaif, yaitu di musim dingin dan di musim panas. Ini maknanya. Sehingga makna ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan bahwa Allah lah yang telah menghancurkan tentara bergajah wahai kaum Quraisy dengan menyatukan dan menggabungkan perjalanan kalian di musim dingin dan di musim panas. Ya, Allah juga ingin mengingatkan bahwa Allah lah yang ingin menjaga persatuan kalian orang-orang kufar, orang-orang Quraisy. Ini diantara tafsiran li'ilafi Quraisy. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, Allah lanjutkan di ayat kedua. Ilafihim rihlatasyita'i was-shaif. Ya. Ai ma hum fihi min ni'matin wa rakha'in wa amnin. Ya. Wa annal masalik war rihalat at-tijariyah aminatun fis syita'i ilal Yaman wa fis shayfi ila Syam tadhhab wa ta'ud bikulli aman. Di ayat yang kedua ini Allah semakin ingin mengingatkan kembali. Kata Allah ila fihim rihlatasyita'i was-shayf, yaitu kebiasaan mereka orang-orang Quraisy berpergian pada musim dingin dan musim panas. Kenapa Allah ingatkan tentang kebiasaan orang Quraisy yang biasa pergi pada musim dingin ke Yaman dan pada musim panas ke Syam? Tidak lain dan tidak bukan karena Allah ingin mengingatkan nikmat ini. Apa maknanya? Dijelaskan di sini, Allah ingin mengingatkan kalian itu dapat nikmat dari Allah. Setelah kalian diselamatkan oleh Allah dari Abraha, kalian bisa bebas, aman, berpergian. Karena Allah ingatkan dulu orang-orang Arab itu, biasanya kalau mereka pergi ke satu daerah, yang mereka khawatirkan adalah apa? Begal. Yang mereka khawatirkan adalah siapa? Dijarah barang dagangannya. Sehingga rata-rata
Mereka nggak pernah merasakan keamanan. Ya, jadi orang-orang dulu kalau pergi bisnis ke satu negara, perjalanan yang jauh yang mereka khawatirkan apa? Dirampok, dibegal. Lalu kenapa Allah jelaskan di ayat ini mengingatkan orang Quraisy ila fihim rihlatasyita'i was-shaib? Karena memang di antara nikmat yang Allah berikan, orang Quraisy itu dimuliakan oleh bangsa Arab karena mereka takjub. Mereka diselamatkan oleh Allah dari Abraha yang begitu besar bersama bala tentaranya, sehingga mereka menganggap ini bukan kabilah sembarangan nih. Kenapa? Allah sampai turun tangan membantu ya untuk menjaga Baitullah, sehingga apa? Allah muliakan orang Quraisy, sehingga apa? Bapak-bapak sekalian, dulu kalau orang Quraisy pergi ke Yaman di musim dingin, ya, kemudian ada begal, ada perampok mau ngambil barang mereka, ditanya, kalian kabilah apa? Oh, kami kabilah Quraisy. Oh, ahlan wa sahlan, lanjutkan perjalanan. Gak berani mereka begal, gak berani mereka apa? Rampok orang Quraisy. Maka Allah ingatkan, ini yang membuat mereka seperti ini siapa? Allah. Kalian bisa aman keluar masuk ke Yaman, ke Syam, bisa bebas berbisnis, tidak seperti kabilah yang lain. Siapa yang menjadikan nikmat ini? Allah. Jadi Allah ingin mengingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kufar Quraisy. Kalian bisa masuk ke Yaman, jual beli. Maka dijelaskan oleh para ulama, kenapa mereka melakukan perjalanan ke Yaman di musim dingin, karena Yaman itu kalau musim panas sangat panas sekali. Dan biasanya mereka menjual hasil panen mereka atau membeli hasil panennya dari Yaman. Nanti akan kita jelaskan betapa nikmatnya ya dan betapa berkahnya doa Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga Allah cukupi ya orang-orang Arab, orang-orang Mekkah dan sekitarnya dengan nikmat makanan yang luar biasa. Jadi Allah ingatkan di sini orang-orang Quraisy, kalian bisa keluar masuk ke Yaman, ke Syam, itu karena Allah. Kalau sekiranya Allah nggak selamatkan kalian dari Abraha, sudah nggak punya harga diri kalian, wahai orang-orang Quraisy, kata Allah. Ya, maka Allah ingatkan di ayat ini, kalau kabilah lain mau dagang, ya, mereka tahu itu bukan kabilah Quraisy, sudah diambil, dirampok dan lain sebagainya. Mereka nggak bisa dapat aman. Tapi kalau orang Quraisy mau pergi masuk Syam, siapa kalian? Saya orang Quraisy. Oh, ahlan wa sahlan. Ayo jalan, ayo. Ya, nggak berani mereka sentuh orang apa? Orang Quraisy. Sehingga bebas. Sehingga apa? Mereka ngambil barang dari Yaman, ambil barang dari Syam, ambil barang dari negara lain, dimasukkan ke Makkah, bebas. Kan ini nikmat, Pak. Nikmat aman ini kan luar biasa. Allah ingatkan. Maka nanti akan kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari, di mana nikmat aman itu nikmat yang sangat luar biasa yang harus disyukuri oleh setiap mukmin. Bahkan kata pensyarah hafidhahullah, ya, bahwasanya mereka melakukan perjalanan dagang dengan rasa aman fi syita'i ilal Yaman, pada musim dingin ke Yaman, wa fi shayfi ila Syam. Dan Syam ini ya dulu satu daerah. Sekarang terpisah menjadi berapa negara? 4 negara. Ya, Syam itu sekarang jadi 4 negara. Filistin, Yordania, Libanon, dan Suriah. Ya, ini dulu namanya satu Syam. Sekarang jadi 4 negara. Filistin, Yordania, Libanon, dan Syam. Nah, di musim panas mereka, orang-orang Quraisy melakukan perjalanan ke Syam, ke negara yang kita sebutkan tadi saat ini. Ya. Tadhhab wa ta'udu bikulli aman. Mereka keluar masuk dengan rasa aman. Tadi nggak ada yang menyentuh, Pak. Ya. Allah berikan nikmat aman sampai detik ini. Maka akan kita jelaskan nanti bagaimana Allah berikan betul-betul nikmat keamanan kepada kota Haramain, Makkah dan Madinah, dan kita rasakan sampai detik ini. Kemudian wahadi ni'amun tastaujibu syukral mun'im wa ikhlasadd dini lahu. Maka kata beliau hafidhahullah taala, nikmat-nikmat ini wajib untuk disyukuri kepada yang memberikan nikmat ini. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Allah enggak minta banyak, Pak. Saat itu Allah minta kepada orang-orang Quraisy enggak minta banyak. Allah ingatkan, kalian sudah ditolong dari
Abraha dan bala tentaranya. Allah jaga Makkah, Allah jaga kalian, Allah muliakan kalian sampai menjadi sebuah kabilah yang terhormat di kota Makkah. Ya, sampai Allah berikan nikmat keamanan keluar masuk ke sana kemari, tidak ada yang berani menyentuh kalian. Allah cuma minta satu. Apa kata Allah? Falyabudu rabb hadzal bait. Cukup kalian sembah Rabb pemilik rumah ini. Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah cuma minta kalian jangan mempersekutukan Allah. Lihat Bapak-bapak sekalian, kita selalu diingatkan ya dalam setiap pelajaran tentang pentingnya apa? Tauhid. Tentang pentingnya kita mengikhlaskan seluruh ibadah kita hanya kepada Allah dan hanya untuk Allah. Ya. Allah ingatkan di ayat ini, wahai orang-orang Quraisy, cukup satu, sembah Allah semata. Jangan sembah berhala-berhala yang lain. Ya, cukup sembah Allah, mengikhlaskan seluruh ibadah kalian hanya untuk Allah, itu cukup. Sebagai bentuk apa? Rasa syukur kalian kepada Allah. Dan ini juga menunjukkan sebuah pelajaran besar kepada kita, bahwa setiap nikmat yang Allah berikan harus kita syukuri. Dan para ulama menjelaskan bahwa syukur kepada Allah dilakukan dengan dua hal. Satu, diucapkan dengan lisan, dengan kita mengucapkan alhamdulillah, atau alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat, atau alhamdulillahi rabbil alamin. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, diaplikasikan dalam kehidupan kita, yaitu dengan hanya beribadah kepada Allah bimtithali awamirihi wajtinabi nawahi, dengan melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi ayat ini, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, mengingatkan kepada kita, Allah tuh sudah kasih banyak nikmat sama kita. Jadi ayat ini Allah tegur untuk orang-orang Quraisy, tapi pelajarannya untuk kita semua kaum muslimin. Kalau Allah menegur orang-orang Quraisy, Allah berikan dua nikmat. Ya, Allah berikan nikmat, mereka dimuliakan, mereka tidak mendapat serangan dari Abraha. Ya, diberikan nikmat bisa jual beli bebas ke negara yang lain. Ini nikmat-nikmat yang Allah ingatkan. Lalu ini menjadi pelajaran bagi kita berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, maka Allah meminta kepada kita, u'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembah Allah semata. Jangan kita mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin dianggap sebagai orang yang bersyukur kepada Allah terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan, aplikasikan di dalam kehidupan kita dengan hanya menyembah kepada Allah dan berusaha semaksimal kita untuk merealisasikan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ya, makanya pernah kita sampaikan di majelis ini perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, perkataan yang sangat indah. Ya, bahwasannya Allah itu apa? Disyukuri bukan untuk dikufuri. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu diibadahi, ya, bukan untuk dimaksiati. Maka ini memberikan pelajaran penting kepada kita bahwa setiap nikmat yang Allah berikan adalah kita syukuri dengan cara kita hanya menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, Allah ingatkan falyabudu rabb hadzal bait. Oleh karenanya menyembahlah kalian kepada Rabb, Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Liyukhlisu ibadatahum lillahi wahdah subhanahu wa ta'ala wahdahu bil ibadah mukhlishina lahuddin jalla fi ulah fala yaj'alu ma'hu syarikan wala yattakhidu ma'ahu niddan. Allah ingatkan, wahai orang Quraisy, nikmat-nikmat yang Allah berikan, syukuri dengan cara hanya menyembah kepada Allah semata, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, dan jangan pernah sekali-kali membuat tandingan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka khitab ini juga untuk kita ma'asyiral muslimin. Jangan pernah sekali-kali mempersekutukan Allah. Karena di antara cara bentuk kita menjaga diri kita dan keluarga kita agar tidak terseret ke dalam api neraka, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an ketika menafsirkan ayat ini, qu anfusakum wa ahlikum nara,
Ya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Ay alimuhum wa adibuhum. Ajarkan nilai-nilai agama, ajarkan nilai-nilai adab kepada diri kita dan keluarga kita. Dan salah satu di antara bentuk kiat kita menjaga diri kita agar tidak terseret ke dalam api neraka, dan bentuk ikhtiar kita menjaga keluarga kita agar tidak tersentuh api neraka adalah dengan memastikan seluruh anggota komponen keluarga kita mentauhidkan Allah. Karena memang ini kunci keselamatan hidup kita, ma'asyiral muslimin. Ya, bukankah Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan mentauhidkan Allah. Maka ini penting Bapak-bapak sekalian. Maka selalu saya sampaikan, kajian tauhid itu harus selalu dikaji. Kajian apapun kaitkan dengan tauhid. Karena memang ini kunci keselamatan kita. Terlebih kita hidup di satu zaman di mana penyakit-penyakit ya yang membawa seseorang kepada kesyirikan itu banyak sekali. Maka pastikan diri kita dan keluarga kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak mempersekutukan Allah dengan ritual ibadah apapun. Ya, maka Allah ingatkan kemudian nikmat yang sangat besar yang Allah ingatkan kembali kepada orang-orang Quraisy, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ya, alladzi at'amahum, dialah Allah yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, para ulama menjelaskan dua nikmat yang paling pokok, ya, dua nikmat yang paling pokok yang ini kalau salah satunya hilang dari kita, kita betul-betul merasakan kesengsaraan yang luar biasa, yaitu nikmat rasa aman dan nikmat makan. Ma'asyiral muslimin, silahkan. Kita tidak punya nikmat apapun kecuali kita bisa rasakan nikmat aman dan nikmat makanan, ini sudah cukup bagi kita. Bukankah dengan nikmat keamanan seluruh aktivitas bisa kita lakukan? Dengan nikmat aman, apapun bisa kita kerjakan. Kita bisa ibadah dengan leluasa. Kita bisa cari nafkah dengan mudah. Ya, kita jalan kemanapun tanpa ada rasa takut. Ini nikmat yang sangat luar biasa. Maka Allah ingatkan di dalam ayat ini, di ayat yang terakhir, alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Bapak-bapak sekalian, nikmat makan, ya, nikmat keamanan ini luar biasa. Allah ingatkan tadi kepada orang-orang Quraisy, nikmat aman mereka betul-betul aman. Saking amannya tadi tidak ada satu orang pun yang berani menyentuh orang Quraisy. Selama mereka katakan kami dari kabilah Quraisy, sudah aman. Ya, aman. Karena apa? Orang-orang memuliakan orang-orang Quraisy. Nikmat aman ini luar biasa sehingga mereka masuk keluar ke negara manapun aman, dan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah nikmat Allah berikan makanan mereka tidak kelaparan. Bayangkan ma'asyiral muslimin, kalau kita pikir pakai logika, ya, Makkah, kota tandus, ya, tidak ada dulu pohon yang hidup di sana, ya. Bahkan kalau tidak ada air Zam-Zam, ya, mereka betul-betul merasakan apa? Kehausan. Bayangkan tidak ada kota yang panas, bapak-bapak sekalian. Ya, kalau tidak ada kemuliaan adanya Ka'bah, adanya Masjidil Haram, ya, orang mungkin gak akan pernah betah yang namanya hidup di mana? Di Makkah. Ya, mungkin bapak-bapak pernah merasakan, yang pernah umroh, yang pernah haji, ya. Kalau secara cuaca, kalau boleh jujur, saya yakin kita gak akan betah, Pak. Ya, gimana nggak? Dikatakan betah, baru datang saja, biasanya kalau nggak pakai lotion, ya, bibir kita sudah kering, pecah, berdarah, hidung pun berdarah. Kalau musim panas, panasnya nampar, ya, karena panasnya betul-betul ke bawah angin. Makanya pohon kurma itu biasanya matang karena apa? Pas musim panas kena angin panas. Kalau dingin, dinginnya nusuk sekali. Ya, kalau boleh jujur, kalau secara cuaca tidak ada yang betah. Bayangkan zaman sekarang aja, zaman yang Masya Allah sudah canggih, hotel di mana-mana, ya, minum tinggal minum. Itu mungkin kalau secara cuaca kita tidak betah, Pak.
Makanya nanti kita kaitkan dengan nikmat yang Allah berikan ke negeri kita Indonesia, Masya Allah, Pak. Jujur kalau Bapak tinggal di sana dalam waktu yang lama, secara cuaca kita tidak berbicara tentang keutamaan di sana, pengen cepat pulang ke Indonesia, Pak. Terus terang. Tetapi Allah banyak berikan keberkahan. Salah satu keberkahannya adalah keberkahan apa? Makanan yang betul-betul berkah Allah berikan sampai detik ini. Sampai detik ini Bapak-bapak sekalian. Bagaimana nggak berkah? Tumbuhan tidak tumbuh di sana, tapi buah-buahan banyak di sana. Betul atau tidak? Ya, tumbuhan tidak bisa tumbuh di sana kecuali mungkin zaman sekarang setelah ditambah tanah yang lain. Ya, kemudian sekarang sudah mulai canggih, banyak hotel, adanya AC. Bayangkan zaman dulu. Kebayang Pak kita kalau musim panas di sana. Ya, biasanya pas bulan puasa, subhanallah. Kita nggak berani keluar rumah biasanya. Rumah pasang AC. Tidur. Keluar kapan? Sore. Ya, sore sampai malam baru subuh lagi baru kita ibadah di masjid. Habis itu pagi tidur saking panasnya. Saya nggak pernah kebayang bagaimana zaman Nabi dulu. Bagaimana Nabi dulu hijrah dari kota Makkah ke Madinah jalan kaki dalam keadaan yang panas, Pak. Panasnya luar biasa. Saya rasa bapak-bapak yang pernah umroh di musim panas itu merasakan. Atau umroh di musim dingin itu luar biasa. Artinya apa kalau dari sisi cuaca, dari sisi keadaan ini, Makkah ya tidak tumbuhan, tetapi makanan begitu melimpah. Nanti akan kita jelaskan setelah adzan Isya insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan kembali ma'asyiral muslimin pada ayat yang terakhir Allah mengingatkan alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Alladzi manna 'alaihim bit ta'am wa manna 'alaihim bil aman. Yaitu dialah Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepada kalian wahai orang-orang Quraisy dengan nikmat makanan dan nikmat keamanan. Yang saya sampaikan tadi, dua nikmat ini luar biasa, Pak. Kita harus bersyukur ketika Allah berikan nikmat keamanan dan juga nikmat makanan. Fahadihin ni'am wa hadal amnu mujibun lu syukril mun'im. Maka nikmat aman dan nikmat makanan ini mewajibkan kalian untuk bersyukur kepada Allah yang memberikan nikmat kepada kalian, wa ikhlasid dini lahu, dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya dan hanya mengibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, kita kembali kepada kota Makkah tadi. Allah ingatkan, kalau bukan karena Allah yang menganugerahkan kalian nikmat aman dan makanan, kalian sengsara hidup di sana. Ya? Bagaimana tidak? Daerah yang tandus, kering, gak ada pepohonan, sekalinya ada gunung, gunungnya pun gunung batu, kering, panas. Ya, kemudian Allah ingatkan itu semua juga bagian daripada keberkahan doa yang dipanjatkan oleh siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah ingatkan, wa idh qala Ibrahimu rabbij'al hadza baladan amina. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah negeri ini yaitu kota Makkah menjadi negara yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat, dan berikanlah rezeki penduduknya dengan berupa buah-buahan kepada penduduknya. Lihat bapak-bapak sekalian, terbukti doanya Nabi Ibrahim alaihissalam sampai detik ini. Saya ingat sekali. Ya, walaupun ini bukan di Makkah tapi di Madinah, ya. Ketika kami awal tinggal di sana, pengen beli buah-buahan. Satu hal yang saya langsung ingat ayat ini. Ketika kami masuk namanya Suq Khudor. Ya, ada salah satu pasar di Madinah itu namanya Suqul Khudor. Tempat dijual buah-buahan. Ya, awal masuk saya ke pasar tersebut yang saya ingat langsung ayat ini. Allahu Akbar. Ya, negara yang tandus, yang gak bisa tumbuh pepohonan, tapi berbagai jenis buah-buahan ada di sana. Betul memang bukan buah-buahan asli Saudi, tetapi itulah yang Allah ingatkan, kalian bisa masuk keluar ke Yaman, ke Syam untuk mengambil makanan dan hasil panen mereka dibawa ke kota Makkah. Dan sampai detik ini hampir sebagian besar buah-buahan yang ada di negara lain pun ada di mana? Di Jazirah Arab, terutama di kota Makkah dan kota Madinah. Ini nikmat dari Allah dan memang betul berkahnya doa Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Allah berikan nikmat rasa aman. Ya,
Tidak pernah takut, Pak. Kita jam 2, jam 3 keluar itu nggak pernah ada pikiran nanti ada begal, nanti ada yang apa? Yang bacok kita dari belakang. Nggak ada. Dan itu memang doa yang selalu dipanjatkan sampai detik ini. Makanya Bapak-bapak sekalian, kalau kita dengarkan khutbah-khutbah Jumat para khatib masjid yang ada di Saudi Arabia ataupun khutbah Id, pasti mereka yang selalu doakan meminta kepada Allah agar negaranya diberikan apa? Keamanan. Sampai detik ini. Ya, bahkan sering kali kejadian kami kalau ketinggalan dompet, ya, itu nggak khawatir hilang, Pak. Kadang tiba-tiba, apalagi kalau kita ada kartu mahasiswa di dompet, dibalikin, Pak. Ya, pernah beberapa kali kawan-kawan kita naik taksi, kemudian dompetnya ketinggalan. Gak lama datang, Pak, dianterin. Ya di kita udah nggak ada cerita, ya, udah nggak ada, ya, sisa dompetnya aja, kan begitu. Ini diantara betul-betul nikmat yang betul-betul kita rasakan. Dan ini juga Allah nyatakan di dalam surat yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Ibrahim ayat 35, "Wa id qala Ibrahimu rabbij'al hadza baladan amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Allah, rabbij'al hadza balada amina." Ya Allah, jadikanlah negeri ini, negeri Mekah, negeri yang aman. Ya, dan jauhkanlah aku bersama anak cucuku dari menyembah kepada berhala. Dan Allah juga nyatakan di dalam ayat yang lain ketika Nabi Ibrahim meletakkan anak dan istrinya di tempat yang memang sangat gersang. Ya, apa kata Nabi Ibrahim? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'. Ya Allah, sesungguhnya aku menempatkan sebagian keturunanku di lembah ini. Di lembah yang gersang yang tidak ada pepohonan. Inda baitikal muharram. Ya, di dekat rumah engkau Baitullah yang engkau hormati. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, aku tempatkan anak keturunanku di sini agar yang demikian itu mereka melaksanakan salat. Dan di antara nikmat yang luar biasa dari doa Nabi Ibrahim, faj'al af'idatam minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan hati-hati manusia condong, cinta, pengen datang ke sana ya Allah. Sehingga kalau banyak orang, anak keturunanku ini bisa makan, bisa minum, karena banyak orang yang tinggal di situ. Dan ternyata doa ini dikabulkan sampai sekarang. Bukankah terbesit semua di dalam hati-hati kita, bahwasanya kita ingin datang kemana? Ke Makkah al-Mukarramah. Dan itu bagian daripada keberkahan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim. Makanya para ulama mengatakan, jika terbesit di dalam hati kita keinginan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah dan ingin mengunjungi Baitullah, ketahuilah itu semua bagian karena ijabahnya doa yang dimintakan oleh Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang tidak pernah rindu? Siapa yang enggak rindu di antara kita ingin datang ke sana? Padahal kalau kita pikir negara yang tandus tidak punya apa-apa, tapi Allah berikan banyak keberkahan. Ya, hati-hati kita condong untuk datang ke sana. Bahkan yang sudah datang ke sana pengen kembali lagi. Karena memang doa daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Warzuqhum minats tsamarat. Dan rezekikanlah kepada mereka buah-buahan, makanan-makanan. La'allahum yashkurun. Agar mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini keberkahan yang sangat luar biasa. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, a'azanillahu wa iyyakum, di antara pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari surah Quraisy ini, bahwasannya di antara nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang Quraisy adalah nikmat keamanan dan nikmat makanan. Dan itu pun harus kita syukuri ketika Allah berikan nikmat keamanan kepada kita. Ma'asyiral muslimin, saya selalu mengatakan bahwa kajian-kajian yang kita lakukan, pelajaran-pelajaran yang kita sampaikan, tidak lain dan tidak bukan adalah agar kita menjadi seorang muslim yang lebih baik dari sisi pemahaman. Karena ma'asyiral muslimin, sebuah negara tidak akan mungkin aman. Sebuah negara tidak akan mungkin merasakan nikmat aman ketika di sana terjadi banyak pertikaian. Ketika di sana terjadi apa? Peperangan. Ketika di negara tersebut terjadi apa? Teror dan lain sebagainya. Dan itu bisa kita hilangkan dengan memahamkan kepada kaum muslimin bahwasannya al-muslimu akhul muslim. Kita semua adalah bersaudara. Dengan mengajarkan kepada kaum muslimin pemahaman-pemahaman yang benar dan menghindarkan kaum muslimin dari pemahaman yang menyimpang seperti pemahaman radikal, pemahaman-pemahaman yang keras,
bom sana sini, dan lain sebagainya. Selalu saya sampaikan di majelis ini berulang-ulang, tidak ada satupun dalil di dalam Al-Quran dan hadis yang mengajarkan kita untuk bersikap apa? Keras. Ya, maka sampaikan kepada kaum muslimin yang justru mengatakan dakwah tauhid itu dakwah yang keras. Justru kita mengajarkan dakwah tauhid agar manusia apa? Berusaha untuk hanya menyembah kepada Allah, berusaha untuk menghormati saudara muslimnya, tidak melakukan tindakan yang radikal dan lain sebagainya. Karena nikmat keamanan, nikmat yang paling besar. Demi Allah, kita bisa duduk di majelis ilmu saat ini. Kita bisa kerja dengan nyaman. Ya, kita kapanpun mau ibadah itu tanpa ada paksaan, tanpa ada teror, itu kan sebuah nikmat dari Allah yang harus kita jaga. Maka kalau ada pemahaman-pemahaman yang membolehkan membunuh diri, membolehkan apa? Membom sana sini, pemahaman radikal, maka kita tentang. Kenapa? Dalam rangka menjaga stabilitas keamanan negara kita. Bukankah kalau kita aman, semuanya kita nikmat. Dan selalu saya ulang-ulang bahwa satu tetes darah seorang mukmin tidak boleh kita tumpahkan. Sehingga yang menjadikan kita tidak aman ketika terjadi tawuran. Ya, ketika kita merasa tidak aman, ketika terjadi apa? Permusuhan antara satu kabilah dengan kabilah yang lain. Ya, satu geng dengan geng yang lain. Yang menganggap darah seorang muslim itu sangat rendah. Maka dakwah yang seperti ini yang harus kita sebarkan. Sehingga kita merasakan aman, bapak-bapak sekalian. Kalau tidak aman ini, gak bisa kita ibadah, gak bisa kita dengan leluasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syukuri nikmat aman, terutama kita hidup di negara kita di Indonesia. Allah berikan nikmat aman, alhamdulillah. Ya walaupun mungkin ada gesekan-gesekan antar komunitas, antar geng, maka tujuan kita menyadarkan mereka. Ya, kalau nikmat aman ini kita rasakan, maka ini nikmat yang sangat luar biasa. Oleh karenanya Nabi mengingatkan satu konsep hidup seorang mukmin. Ketahuilah Bapak dan Ibu sekalian, sekiranya dua nikmat ini ada pada diri kita, sudah sejatinya kita adalah orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Apa kata Nabi SAW? Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, wa indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya. Allahu Akbar. Apa kata Nabi? Barang siapa yang di pagi harinya dia merasakan nikmat aman. Jadi kalau kita ingin dikatakan orang yang bahagia, lihat tiga nikmat ini. Pagi hari kita aman atau tidak? Kalau kita aman, sholat bisa sholat, ibadah dengan mudah, ya, maka sejatinya kita orang yang bahagia. Mu'afan fi jasadi, kemudian sehat fisiknya, sehat jasadnya. Wa indahu qutu yaumi, dan ada makanan yang dia bisa makan di pagi harinya, faka'annama hizat lahu dunya. Maka seakan-akan dia diberikan, dikumpulkan dunia, kenikmatan dunia dan isi-isinya kepada dirinya. Artinya ma'asyiral muslimin, kalau kita ingin dikatakan orang yang bahagia, cukup melihat tiga nikmat ini. Kalau kita bisa aman ibadah, badan sehat, ada makanan yang bisa dimakan, sejatinya kita orang yang bahagia. Ya, karena dengan tiga nikmat ini kita akan dapatkan kenikmatan yang lain. Ya, kalau kita sudah nikmat aman, ada makanan yang bisa kita makan, ini nikmat dari Allah. Apalagi kita di Indonesia. Ya, tinggal apa istilahnya? Tancapkan batang singkong, itu bisa tumbuh. Nikmat dari Allah. Makanan apapun bisa kita makan. Ya, sayuran banyak, buah-buahan ada. Ini nikmat dari Allah yang juga harus kita syukuri. Allah ingatkan jangan seperti orang-orang Quraisy yang Allah sudah berikan nikmat aman, diberikan nikmat makanan, kemudian mereka menyembahnya kepada siapa? Kepada berhala. Kita pun sama diingatkan oleh Allah di dalam ayat ini. Kita banyak nikmat dikasih sama Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ya, kita dapat nikmat sehat, alhamdulillah. Ya, cuaca enak. Ya, tinggal di negara Indonesia ini nikmat dari Allah. Kita jaga keamanan negara kita. Ya, banyak orang-orang yang sebetulnya iri dengan ya negara kita. Allah banyak berikan kenikmatan, tanahnya subur, negerinya aman, ya, ibadah dengan bebas. Ini nikmat dari Allah. Kita syukuri stabilitas keamanan negara kita. Salah satunya adalah dengan mencegah pemikiran-pemikiran yang dapat apa? Merusak tatanan yang ada di dalam negara kita. Ya, jauhi pemikiran-pemikiran takfiri, pemikiran-pemikiran yang mudah mengkafirkan saudara muslim yang lain, pemikiran-pemikiran yang boleh membom sana sini, ya, melukai saudara muslim. Jauhkan pemikiran-pemikiran itu supaya negara kita menjadi negara yang aman. Ya, karena sejatinya ma'asyiral muslimin, nikmat aman ini luar biasa. Nikmat yang sangat luar biasa yang harus kita syukuri. Ya, terlebih kita masih bisa makan. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin. Kalau kita mau
mensyukuri nikmat ini. Tengok negara-negara yang konflik saat ini. Ya, negara-negara yang mereka untuk ibadah aja susah. Diteror, dilihat, diawasi. Ya, untuk cari makan susah. Kita, kalaupun kita susah, kita masih bisa makan sekali, alhamdulillah. Ya. Masih bisa banyak makanan yang bisa kita makan di negeri ini. Ya, negara yang lain yang konflik, ya, untuk ibadah susah, untuk makan susah, maka syukuri nikmat ini. Jaga negara kita dengan selalu mendoakan para pemimpinnya dengan doa kebaikan. Karena baiknya pemimpin akan menjadi baik untuk seluruh rakyatnya. Ya, doakan kebaikan untuk mereka. Selama perintah mereka dalam ketaatan, ikuti. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, doakan mereka. Ya, doakan kebaikan. Ya, dan jangan kita berusaha untuk membuat kerusakan di negara kita. Salah satunya adalah pelajari agama ini dengan benar. Ya, pelajari pemahaman agama ini dengan benar. Jauhi segala pemikiran yang dapat merusak stabilitas keamanan di negara kita. Maka surat yang pendek ini memberikan pelajaran penting kepada kita. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan ke negeri kita. Banyak sekali nikmat yang Allah senantiasa anugerahkan kepada kita. Maka hendaklah nikmat-nikmat tadi kita syukuri dengan ucapan kita, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dibarengi dengan amal soleh. Ya, dan jaga keluarga kita dari pemikiran yang menyimpang. Ini penting Bapak-bapak. Maka syukuri ketika Allah berikan hidayah, bisa mengenal agama ini dengan baik. Bapak-bapak bisa diberikan waktu luang untuk duduk di majelis ilmu. Ini nikmat, Pak, nikmat. Ya, coba Pak, sebagian orang itu untuk bisa duduk di kajian susah, Pak. Saya punya beberapa kawan-kawan di beberapa negara, sampai mereka ngumpulkan kitab-kitab, beli di Saudi banyak, Pak. Kalau dijadikan perpustakaan banyak, tapi tidak boleh masuk ke negaranya. Sampai kalau mereka lulus, akhirnya harus dijual buku-bukunya. Kita alhamdulillah, kajian masih bisa. Ya, nikmat dari Allah, kita datang sama keluarga, duduk di majelis ilmu, bisa belajar agama, bisa belajar pemahaman yang benar. Ini nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Maka jaga, sekali lagi, jaga nikmat aman ini dengan kita belajar agama dengan yang terbaik. Karena sejatinya belajar agama bukan untuk memperkeras hati dan perilaku kita. Ini garis bawahi Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Belajar agama bukan untuk memperkeras hati dan perilaku kita. Semakin kita tahu ilmu, semakin lembut, semakin baik akhlak kita kepada sesama. Ya, jangan justru kita semakin keras, Pak. Jangan justru kita semakin buruk akhlak kita kepada sesama. Jangan justru kita mudah mengkafirkan orang lain, mudah menyalahkan orang lain. Ya, sehingga terjadi konflik di antara kita. Maka kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjaga diri kita dan keluarga kita dari setiap keburukan. Kita berdoa dan memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah jadikan negara kita negara yang aman, negara yang damai. Ya Allah, berkahi negara kita. Allah berkahi setiap makanan yang kita makan, setiap rezeki yang Allah rezekikan kepada kita, dan kita doakan para pemimpin kita agar mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang soleh, pemimpin-pemimpin yang memberikan kemaslahatan bagi warganya, bagi penduduknya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.